adalah data primer mulai wawancara semi struktur. Kemudian saya akan melakukan telaah dokumen. Adapun dokumen yang akan dianalisis antara lain Renstra, Perjanjian Kinerja, RKJB, LHE Akip, dan regulasi yang terkait. Tahapan penelitian dimulai dari persiapan, wawancara, telaah dokumen, kemudian triangulasi hingga organisasi data. Triangulasi data dilakukan untuk membandingkan antara dokumen formal dan praktik nyata di lapangan. Hal ini penting karena penelitian ini juga ingin melihat kemungkinan adanya gap antara formalitas kelembagaan dan implementasi substantif. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Yanuar atas presentasinya. Selanjutnya adalah tanya jawab dan masukan dari pembahas ahli yaitu Bapak Dr. Aus Kuswandi. Pada Bapak Dr. Aus dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Maulidia. Mas Januar, selamat ya atas pencapaiannya. Anda sudah menempuh BTR 1. Itu prestasi ya, karena untuk mahasiswa UT biasanya banyak sekali kesibukan dan Anda fokus ya untuk menyelesaikan studi. Baik, Anda meneliti integrasi balance score dalam SAKIP ya. Pengaruh tekanan institusional terhadap kualitas LKJIP melalui peran SMO dan kematangan BSC Perpusnas RI. Mungkin untuk menyampaikan persepsi dulu ya. Yang dimaksud integrasi dalam konteks ini apa ya, Mas? Integrasinya berupa pemanfaatan sakitnya itu Pak, pemanfaatan BSC dalam penyusunan strategis, evaluasi, dan pelaporan di Perpusnas. Baku nggak ya cantuman ini di depan? Baku nggak dalam sebuah penelitian? Kenapa tidak langsung saja? Kan Anda sebetulnya ingin melakukan penelitian terkait dengan sebetulnya bagaimana tekanan institusional itu berdampak terhadap LKPJ ya. Ya. Seperti itu ya. Kayak apa ya? Ini bahasa artikel atau sudah dalam bentuk bahasa populer gitu ini. Kalau penelitian kan ternyata juga Anda kan tidak ada uji pengaruh ya. Anda tidak menggunakan kuantitatif ya. Kualitatif, Pak. Ya iya, di sini ada pengaruh tekanan kan. Kalau ya. kata pengaruh tekanan terhadap itu cenderung bahasa kuantitatif, Mas. Gitu ya. Jadi coba bisa nggak topiknya itu di dalam bahasa kualitatif? Kira-kira apa, Mas? Coba kalau dalam bayangan Mas Yanuar. Keren sih judul ini, cuman kalau di dalam bahasa sebuah riset dalam konteks Anda ini ternyata Anda kualitatif gitu. Ini bahasanya udah kata pengaruh itu udah bahasa kuantitatif gitu kan. Ini relatif sebagai bahasa apa ya, topik artikel. Kira-kira apa, Mas? Coba kalau dianukan. Mungkin langsung ke subjudulnya. Tidak ada peran SMO dan kematangan BSC Perpusnas kan itu sebetulnya ke sana ya. Jadi sebetulnya Anda ingin melihat bagaimana kualitas LKJIP melalui peran SMO dan kematangan BSC. Tapi di sisi lain ada evaluasi berdasarkan BSC kan begitu ya? Iya, Prof. Ya, didiskusikan lagi lah judul ini. Saya tidak terlalu memaksakan tidak, tapi ketika ini ditulis maka dan muncul kata pengaruh itu apa namanya menjadi kuantitatif gitu. Jadi kalau kata misalnya pengaruh tekanan institusional terhadap kualitas LKJIP itu judul tersendiri loh. Sementara Anda adalah melalui PRL itu peran SMO dan kematangan itu adanya di posisi di mana nih? Nah, itu juga itu. Sementara di sisi lain Anda ada statement integrasi balance score. Ada yang berbeda lagi nih dalam SAKIP gitu kan. Jadi SAKIP itu sebetulnya kan hanya apa namanya objek yang Anda kaji ya. Jadi mungkin kalau ya apa ya? Ya cobalah diskusikan kembali ya terkait dengan anunya. Atau Anda bisa memberikan insight kepada saya, kira-kira apa?
mungkin jadi PR dulu, Pak. Ya, ya, coba ya. Tapi ini menarik ya, menarik. Nah, karena saya sudah baca di dalam, Anda juga sudah memetakan bagaimana NVPO di situ Anda pakai ya dari studi-studi orang seterusnya ya. Coba dianukan dulu ya. Nah, mungkin saya masuk ke dalam diskusi Anda. Di sini Anda ngomongin mengenai BEC, ada klaim kata Anda ya dalam studi-studi riset orang ya yang dihadapi oleh Anda itu kan tidak selalu hal yang technically gitu kan. Dan seterusnya sampai Anda ada statement di sini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat meningkat ketika tekanan kelembagaan berinteraksi dengan orientasi berkelanjutan inovasi. Ini kan menurut si JI dan kawan-kawan ya. Terus Anda menurunkan dalam tabel ini nih dari tahun 2020 sampai 2024. Ada klaim Anda itu stuck gitu. Kan Anda bilang stuck ya, tidak berkembang. Nah, tidak berkembang ya. Tidak berkembang itu apa tidak melihat kepada ini Mas justru dinamika proses bekerjanya bukan dalam penilaiannya. Kira-kira gimana Mas menjelaskan ini? Karena Anda mengatakan bahwa mana ada tadi yang tidak berkembang itu menjadi dasar bagi Anda gitu. Sehingga ini menjadi penting diangkat. Nilai sakitnya tidak berkembang karena SDM-nya begitu ya, Pak. Nah, jadi masalahnya di mana gitu kan bukan karena penilaiannya. Ini gimana ya? Kok Anda mengangkatnya masalah tidak berkembangnya ini? Ini di sini meskipun terjadi peningkatan nilai nomina setiap tahunnya, Perpusnas mengalami stagnasi predikat BB selama 3 tahun berturut-turut. Kenaikan skor tadi ini relatif tipis hanya ini adanya hambatan tertentu baru ke bawah menunjukkan adanya persoalan berulang antara ini penjenjangan kinerja yang belum sepenuhnya berbasis logical framework dan critical. Nah, statement ini dari mana ya kira-kira Anda bisa munculkan seperti itu? Kalau statement tersebut saya rangkum dari penilaian dari Menpan RB sih, Pak. Nah, dasarnya Anda sampaikan dong. Ya, ada dasar kan gitu kan kalau Anda berargumen tidak dasar kok tiba-tiba gitu kan. Ya, Ya, tuliskan dasarnya Mas ya. Sebagai upaya memperoleh ya, sistem manajemen kinerja, Perpustakaan sejatinya telah membentuk ya. Ini kan sudah dibentuk nih tahun 2019 dengan SMO ini yang bertujuan untuk ini dan seterusnya. Nah, di belakang ini dugaan sementara, stagnasi nilai sakit Perpusnas berpredikat BB turut dipengaruhi oleh celah koordinasi. Boleh Anda betul, boleh karena memang penelitian harus ada muncul dugaan sementara. Tapi untuk menatakan dugaan sementara, fenomena apa, fakta apa, gejala apa yang mendukung terhadap dugaan itu. Nah, harusnya begini, jangan menduga dulu gitu, tapi dideskripsikan dulu gitu kan. Ya, masalah-masalah seperti apa, ya mendukung sehingga Anda ujungnya adalah Anda menduga gitu. Stagnasi ini disebabkan oleh tadi pengaruh koordinasi. Nah, bahwa berarti kan ada statement nih, koordinasi antara kedua tim ini kurang baik, tidak tepat, atau bagaimana, itu harus diurai dulu. baik. Sehingga dibalik, dengan fakta demikian mengindikasikan bahwa koordinasi kurang lemah dan seterusnya. Sehingga ini diduga oleh Anda sebagai penyebab, kan gitu ya? Ya, Nah, ini kan Anda sudah menduga duluan, simpulan duluan, kesannya begitu. Tapi tidak ada fakta atau fenomena yang Anda uraikan. Nah, bahwa di sana, di bawah, fenomena ini menjelaskan bahwa perbaikan yang dilakukan mungkin masih terbatas. Itu kan setelah dasar atas. Tapi untuk menyatakan bahwa koordinasi yang belum optimal, itu Anda belum ada dasarnya. Ya, baik, baik. ya mungkin Anda bisa tahu ya di lapangan. Kemudian Anda ngomongin dari penelitian orang lain. Bagus, ini Anda sudah menguraikan beberapa ini. Tapi ketika masuk ke closingnya, dasar latar belakang tersebut terdapat urgensi dan reserve gap yang nyata mayoritas penelitian sebelumnya hanya melihat pengaruh teknis. Nah, ini di penelitian lain duo dan seterusnya sampai ke SMO itu kok terlalu apa ya, terlalu ujug-ujug ya, tiba-tiba Anda klaim gitu. Nah, diskusi bahwa penelitian Anda penting, ya penelitian Anda menarik, ada orang lain yang melakukan penelitian apa namanya dan Anda ingin mengisi apa namanya celah itu, bisa nggak Mas Yanuar ini di sebelum alinea terakhir ini
memunculkan terhadap objeknya, Mas. Di Perpusnasnya itu loh, Mas. Ada balance score, SMO dan seterusnya, Anda uraikan di situ gitu. Terus bahwa ada penelitian terdahulu, ada kekosongan gitu kan, baru ada klaim Anda gitu kan. Baik, Ini baik. kelihatan Anda belum masuk ke konteks di Perpusnasnya ya. Ya, Baru ada belum. fenomena ini relevan dengan kondisi di banyak lembaga publik Indonesia. Sebetulnya Anda boleh sih ngomong kayak gitu. Ya, tapi termasuk Perpusnas, Perpusnas. Nah, Perpusnas emang gimana? Kenapa gitu kan? Nah, itu harus mesti ada semacam uraian dulu lah. Jadi di Indonesia dan Perpusnas. Pada Perpusnas, nah, uraikan bla 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 bla. Di sini nanti Anda kondisi seperti itu menjadi penting, menarik untuk diangkat, penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh orang lain, tapi pada sisi ini belum, baru klaim alinea terakhir. Paham Mas Yanwar? Iya, Pak. Oke, ya, sip. Nah, di dalam rumusan masalah, makanya ini saya agak bingung dengan judul ya. Pertama adalah bagaimana stagnasi nilai sakit. Nah, ternyata ada fokusnya ke sakit. Kenapa tidak ada pergerakan dari B ke BB gitu kan? Di BB-nya lama gitu kan? Dapat dijelaskan melalui dinamika pengelolaan strategi. Nah, berarti ada dinamika pengelolaan strategi dan kinerja di lingkungan Perpusnas. Berarti itulah yang Anda akan lihat aktivitasnya, prosesnya kan seperti itu. Ya, makanya ketika dengan balance score Balance score, Pak. itu gimana? Itu kan tidak apa ya, nggak ngaruh gitu terhadap dinamika ini. Justru yang Anda lihat berpengaruh ke sakitnya itu adalah dinamika pengelolaannya sendiri, aktivitasnya sendiri gitu kan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tekanan institusional yang bersifat koersi dan seterusnya, koersif, dan seterusnya membentuk pengelolaan strategi. Lagi-lagi ini pun di aktivitas kan, di aktivitas organisasi kan. Nah, baru masuk ke bagaimana peran strategi SMO mengawal dan ini. Nah, dalam mengawal integrasi balance score ini kan akibat aktivitas yang dilakukan kan gitu. Nampak juga ada tekanan gitu kan, bagaimana SMO ini berperanan, dia menggunakan BSC ini gitu kan dalam melakukan penilaian. Jadi BSC ini sebetulnya alat kan yang dipergunakan untuk melihat bagaimana capaian kinerja kan gitu ya. Iya, iya. Nah, baru bagaimana kematangan balance score tercermin dalam peta strategi itu mas setelah ini Setelah ada proses ditambahkan. analisa gitu kan. Boleh bagaimana kualitas implementasi sakit. Nah, baru setelah dilakukan analisis BSC ini baru muncul bagaimana kualitas implementasi sakit dan kualitas LJP dapat menjelaskan ya, clear. Nah, ini yang poin tadi yang Bapak katakan itu di dalam poin 2 ya. Iya, di poin 3, bagaimana peran strategi manajemen SEO dalam mengawal integrasi balance score. Tapi kan ini kan lagi-lagi mohon maaf terkait dengan topik tadi, ketika balance score dikedepankan itu kan menjadi tidak tepat Baik, karena baik. ternyata Iya. itu kan hanya tools aja untuk Aja. melihat bagaimana kinerja. Ya, Iya. oke, nanti didiskusikan lagi aja ya. Baik. Kemudian tujuan saya kira udah menyesuaikan. Nah, ini manfaat Mas. Saya lebih suka kalau manfaat penelitian ini diuraikan secara detail per item. Manfaat teoritis itu buat siapa saja kan tidak cuma satu saja. Mungkin untuk keilmuan AP, mungkin untuk pihak manajemen di Perpusnas bukan manajer di prodi, mungkin untuk penelitian yang lain. Nah, diuraikan oleh Anda. Termasuk juga manfaat praktisnya nih. Di sini Anda lebih kepada umum ya. Bisa nggak to the point kan manfaat untuk siapa? Katakanlah untuk Perpusnas bagaimana SMO, untuk SMO-nya. Kedua, untuk praktisi yang lain. Ketiga, dan seterusnya. Di poin-poinnya Mas ya. Baik, Pak. Sehingga jelas nanti manfaatnya tidak berlaku umum. Nah, di dalam kajian teori Anda sudah cukup bagus saya kira ya. Cuman mungkin yang menjadi perlu penegasan Anda adalah biasanya sebentar. Nah, ini di closingnya Mas. Di closingnya, misalnya di halaman 11. Jadi closing setiap setiap subbag itu harus clear ya. Kurang clear ya, Ya. Pak.
Ya, dipertegas lagi ya, sama Baik. semuanya ya, di masing-masing di closing pada bahasa yang sering saya sampaikan kemarin itu, bisa nggak sih Anda membuatkan semacam eh, mengkonstruksikan dari keseluruhan teori yang Anda pakai, bagaimana semacam hipotetik atau simpulan Anda di akhir subahasan ya. Baik. Oke ya, seperti itu. Oke. Nah, saya akan masuk di sini nih. Kalau teori saya kira udah cukup ya, tinggal Anda bikin konstruknya aja. Ini di bagian ini, Mas, sebentar. Oke, penelitian terdahulu Anda sudah petakan juga di ini, sebetulnya saya ingin di kerangka berpikir. Bentar, mana? Saya udah tadi lihat. Kerangka berpikir. Nah, ini kan Anda menurunkan ke dalam diagram kerangka pikir, tekanan institusional, peran SMO yang efektif. Ya, kan ini kan beruntun nih sebetulnya. Beruntun nih. Jadi peran tekanan institusional berpengaruh dari 3 aspek itu kepada peran SMO seperti apa, Anda akan uraikan gitu. Kematangan institusinya, kualitas. Nah, ini ke yang poin kualitas implementasi sakit ya, nah, kualitas implementasi sakit, kelengkapan psikologi dan seterusnya, kualitas LKJ, kesehatan dan seterusnya. Ini bagaimana Mas yang mengintegrasikan, bukan ya, maksudnya di dalam, memang ini alur ya, ini sebetulnya lebih pada alur. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa jangan sampai nanti pada saat riset dan atau Anda menganalisis dan membahasnya ini kayak ini Mas, apa namanya, parsial. Jadi masing-masing gitu. Padahal ini kan merupakan urut kacang yang memang berhubungan gitu kan. Ya. Nah, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa setelah keseluruhan proses itu nanti ada closing Anda di dalam pembahasan Anda itu kan, entah di bab 4 atau nanti di simpulan, dalam proses ke tahapan ini dilakukan, apa yang didapat gitu oleh Anda itu. Ujungnya kan yang dimaksud integritas oleh Anda adalah keseluruhan proses ini kan, Mas? Dan masing-masing itu tadi. Iya. Nah, di keseluruhannya ini ada statement dari Anda nanti. Ya. Paham ya? Ya. Jangan sampai Ya. ini berdiri sini, ini berdiri sini, jangan begitu, tapi Ya. merupakan satu kesatuan. Satu Nanti di ujungnya, kesatuan yang di utuh. ujungnya ada closing Anda ya. Itu Ya. mungkin yang dimaksud oleh Anda integrasi ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam penelitian ini, sumber informasi penelitian ya, ini ada nih di halaman berapa ini? Halaman 42 ya. Kriteria informan, ada sudah bagus, sudah menetapkan kriteria, ada pegawai atau pejabat yang terlibat langsung dalam ini, pemilikan dan seterusnya. Nah, baru Anda menetapkan. Nah, ini Sekretariat Utama Perpusnas, Kepala Biro ini ada ininya Mas, ada reasonnya, ada Reasonnya. argumentasinya. Misalnya Sekretariat Utama Perpusnas, alasannya apa? Baik. Dari Anda sebagai peneliti. Ya. Kemudian alasan apa dari Anda sebagai peneliti, kemudian ingin mendapatkan informasi apa dari dia. Dihubungkan dengan tadi yang Anda di kerangka berpikir tadi, ya. Ingin dapat apa dari dia? Kan tentu saja kan ada 5 ini kan tidak serta-merta sama kan. Kepala Ya. Biro Perencanaan dan Keuangan, apa argumentasi Anda alasannya? Anda sebutkan juga apa yang ingin didapat dari dia. Dan seterusnya ya Mas ya. Jadi clear, Ya. walaupun nanti akan berkembang Mas. Bisa Ya. saja ketika Anda ngomongin kepada sekretaris utama akan, oh untuk hal yang lain tolong dong Anda bisa komunikasi dengan biro anu atau bagian Ya. anu. Akan begitu. Ya. Mungkin juga akan ada snowball Mas. Nah, Ya. nanti ketika ada tambahan, tambahkan lagi saja. Karena Ya. dalam penelitian kualitas akan berkembang seperti itu ya. Ya. Cuman saran saya ketika nanti Anda selesai proses dan diolah data segala macam, dianalisis, ketika ada kesenjangan dan atau Anda keraguan dalam Anda menyimpulkan nanti, Anda tidak menjadi salah ketika Anda melakukan triangulasi. Bisa juga Anda semacam ada diskusi bersama dalam bentuk FGD gitu Mas. Jadi Baik. sebelum Anda itu kan ada hasil temuan lapangan Anda, kemudian Anda sudah menyimpulkan sementara, undang mereka, Anda konfirmasi, sifatnya konfirmasi Mas. Baik. Nah, itu tujuannya untuk menguatkan Anda bahwa betul Anda, jika didapat hasil FGD kurang kan gitu kan, Anda akan datang lagi ke lapangan dan atau menambahkan dalam bentuk dokumen yang lain, bukti yang lain atau data yang lain. Ya.
Jadi tidak serta-merta gini kalau kualitatif sudah selesai, Anda wawancara segala macam semua tahapan dilakukan, Anda alis tak selesai. Enggak begitu, Mas. Tetap harus ada triangulasi. Ya, terserah sesuai dengan nanti proses di lapangan seperti apa, nanti akan menyesuaikan. Cuman saran saya mungkin juga ada FGD karena ini kan tidak bisa parsial masing-masing, harus duduk bareng nih. Dari Ya, aspek yang mana Anda menemukan apa, bagaimana argumentasi mereka atau tanggapan mereka. Ya, seperti itu. baik, baik, baik. Itu menurut saya ini juga termasuk dan untuk membantu peneliti menjadi fokus ini menggunakan instrumen pendukung nih berupa pedoman wawancara semi struktur. Dijelaskan, Mas. Yang dimaksud semi struktur seperti apa? Lembar telah dokumen. Yang dimaksud lembar telah dokumen seperti apa? Ya, Baik, agar clear ya. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dalam kerangka tekanan institusional. Ya, sebetulnya nih Mas, yang 5 poin ini, tekanan, peranan, kematangan ini harusnya ada di dalam definisi konseptual, Mas. Setelah kerangka berpikir. Jadi setelah Anda bikin flowchart itu, di bawahnya. Ya, uraian definisi konseptual. Yang dimaksud dengan, tadi Bapak bilang terkait dengan integrasi itu apa yang dimaksud oleh Anda gitu. Saya tadi mengatakan karena saya tidak paham gitu, setelah Anda jelaskan saya paham gitu kan. Baru tekanan institusional, 2 peran dan seterusnya. Ya, ada definisi konseptual. baik. Ya. Nah, dasar definisi konsep itu dari mana? Kan Anda sudah menggunakan teori-teori, terus dengan menggunakan bahasa Anda dalam konteks penelitian Anda. Tidak serta-merta bahasa teori plak dipindahkan, enggak. Kan disesuaikan Iya, dengan kebutuhan Anda. iya, Ya, iya, Pak. oke. Lainnya saya kira saya kira cukup. Sama ini juga ini di halaman berapa yang tahapan ketiga adalah proses coding tematik dengan mengacu pada fokus penelitian ya kan sudah diurus. Jadi betul berhubungan dengan yang sebelumnya. Saya kira itu cuman mungkin nanti dalam proses penelitian Anda, dalam proses penulisan Anda sangat dimungkinkan nanti Anda akan ada lagi tambahan referensi ya. Jadi sangat mungkin ditambahkan. Dan mungkin juga Mas, saya kira kalau di UT itu kan sangat mungkin ada kebijakan atau peraturan yang dijadikan sebagai acuan Anda, ditulis saja Mas di sini. Kan Baik, tidak harus dari buku saja, tidak harus dari artikel saja. Mungkin ada dokumen-dokumen yang memang bukan relevan dipergunakan dan memang ada di dalam tulisan Anda harus ditulis Mas. Di sini tidak ada baik, nih, baik. ya. Baik. Iya, Nah, selanjutnya terkait dengan instrumen, saya berharap pada saat Anda nanti akan ke lapangan, sesuai dengan tadi kriteria informan dan seterusnya, Anda buatkan, iya, buatkan draftnya. Jadi Anda tidak iya, kosong, tidak kosong ke iya. lapangan dan tidak lari kemana-mana. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih Mas Yanuar. Baik, Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Bila baik. Terima taufiq wal kasih, hidayah, Pak Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Waalaikumsalam. moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aus atas masukannya sudah tercatat dengan baik ya Pak Yanuar, atau mungkin sudah Insya Allah. direkodnya Pak. Ya, baiklah untuk selanjutnya adalah tanggapan dan masukan dari PMB 1 yaitu Bapak Dr. Arif Sugiono. Pada Bapak Dr. Arif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati bersama Pak Aus Kuswandi selaku dosen pembahas, kemudian Ibu Vivi Indra Amelia dan Saudara Yanuar. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Pak Aus tadi dan terkait dengan dokumen draft yang saudara submit di sistem BIMON dan di undangan dari UT, kita apresiasi merupakan proses kerja saudara yang relatif cepat dan responnya cepat. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam upaya peningkatan kualitas dari draft naskah kerja saudara dalam rangka riset proposal tesis ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan berdasarkan naskah dan masukan dari Pak Aus tadi,
harus lebih declare terkait tentang fokus riset saudara, sehingga tercermin dari research question dan judul saudara. Kalau kita mencoba mencermati naskah yang saudara tulis dan mencoba menerka sebetulnya fokus dan arah riset ini kemana, itu kan lebih pada dengan memperhatikan metodologi yang saudara pilih, itu kan lebih pada bagaimana saudara ingin mendeskripsikan, ya kan, kasus di Perpusnas terkait tentang implementasi balance scorecard dalam kaitannya perencanaan strategis sehingga terkait dengan ketercapaian sakit yang baik, kan gitu kan sebetulnya narasinya seperti itu, narasi yang ingin dibangun, sehingga betul apa yang dikatakan oleh pembahas tadi bahwa kalau bisa research question-nya dipertajam dan lebih fokus pada apa yang saudara fokuskan dalam riset itu, sehingga lebih sederhana. Tidak sampai 5 research question itu, mungkin cukup 3, sehingga yang lainnya otomatis dengan memunculkan 3 research question utama, dua research question yang lain itu sudah otomatis terjawab dengan memunculkan minor question gitu ya, tanpa terdeclare di research question itu sudah terjawab gitu ya. Satu itu. Yang kedua, karena memang arah, kalau dugaan saya benar ya, Anda ingin fokus mendeskripsikan implementasi balance scorecard terkait ketercapaian sakit, maka judulnya ya harus mencerminkan itu sehingga tidak terkesan logika atau framework yang dibangun itu adalah kausal deterministik, yang itu merupakan ciri khas dari pendekatan kuantitatif, ada pengaruh gitu ya, itu penting ya, sehingga tercermin di situ. Nah, sehingga research question lebih tajam lagi, lebih fokus pada sebetulnya Anda ingin mendeskripsikan implementasi balance scorecard dalam kaitannya perencanaan strategis sehingga sakit akan mempunyai nilai yang bagus, kan gitu kan. Nah, coba itu diformulasikan lebih sistematis dan lebih substantif, dan tidak harus 5 research question itu terdeklar semua itu gitu ya. Kemudian itu di bab 1, di bab 2 saya apresiasi Anda sudah menggunakan FOSS-FUEL dalam systematic literature review ya, sehingga di halaman 27 dan sebagainya itu, sehingga akan lebih akuntabilitas ilmiahnya lebih terjawab, ditambah dengan penelitian-penelitian terdahulu juga dipertimbangkan, karena seandainya Anda fokus pada implementasi BSC dalam konteks ketercapaian sakit yang baik, apakah menempatkan balance scorecard sebagai middle teori, terus kemudian menempatkan good governance sebagai applied teori, itu malah akan mempersulit Anda dalam riset ini gitu. Saya kepikir, ini ide dari saya, mudah-mudahan salah dan Anda bisa nanti berpikir lagi, karena sudah S2 Anda lebih saya tuntut untuk punya kemandirian untuk menentukan desain penelitian ini, bahwa bagaimana kalau middle teori Anda itu good governance, terus kemudian applied teorinya itu adalah justru BSC gitu ya, dengan 4 dimensinya, sehingga nanti Anda breakdown 4 dimensi itu dalam kaitannya perencanaan strategis, sehingga nanti ketika konsep balance scorecard bekerja dalam konteks perencanaan, dalam konteks kaitannya perencanaan strategis di perpustakaan nasional, sehingga akan terlihat kaitannya dengan kinerja sakitnya seperti apa, entah proses
learning and growth-nya tidak jalan, entah proses bisnis internal improvement-nya di Perpusnas tidak jalan, sehingga sakitnya Anda katakan mengalami fenomena yang disebut dengan saturation itu tadi, stagnan itu tadi lah. Arahnya ke situ itu akan lebih konsisten, lebih fokus, dan akan lebih menjadi temuan yang menarik seperti itu. Ya, itu di bab 2. Terus kemudian di bab 3, Anda menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Tadi disinggung oleh Pak Aos tentang Anda sudah menunjuk informan ini, dan Pak Aos meminta alasannya apa. Statement Pak Aos itu muncul karena Anda belum mendeklar bahwa teknik penentuan informan Anda itu menggunakan teknik apa. Tentunya di sini menggunakan purposif. Dan ketika Anda menggunakan purposif, maka ada kriterianya. Ya, dan ini belum terdeklar di metodologi Anda. Ya. Terus yang kedua, yang penting, kalau di kuantitatif itu validitas dan reliabilitas menjadi syarat utama instrumen, maka di dalam metodologi ini aspek triangulasi menjadi penting. Dan triangulasi itu berada di raw material. Saran saya adalah Anda harus menentukan triangulasi yang Anda pilih itu apa. Apakah data triangulation atau metode triangulation, sehingga Anda nanti akan tercermin dalam pembahasan. Saran saya yang sudah Anda tulis di proposal dan tidak tidak mengulang dari nol, Anda menggunakan triangulation method saja. Di situ menggunakan observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam itu sebagai triangulation, sehingga nanti tercermin dari pada saat display data. Kalau memang observasi diganti FGD juga nggak apa-apa, gitu. Misalkan salah seperti. Tapi kalau ternyata FGD dianggap Anda susah untuk mengklarifikasi, saya kira dengan melakukan observasi, studi pustaka, dan wawancara sudah cukup untuk menjamin bahwa data itu sudah melalui aspek triangulation. Nah, justru yang saya khawatirkan adalah Anda riset dengan lokus di Puspernas, Anda bekerja di Puspernas, dan informan Anda adalah karyawan Puspernas, gitu ya. Bagaimana Anda dalam penelitian paradigma kualitatif ini memunculkan insight, ya, sesuatu yang dalam, sesuatu yang tersembunyi bisa muncul dieksplor. Ini tantangan tersendiri bagi peneliti, ya. Ya. Dan saran saya bisa dilengkapi juga wawancara tidak hanya dari internal Puspernas, misalkan dari pihak penilai internal, atau di dalam Puspernas ada tim internal audit misalkan. Nah, itu menarik di situ, gitu, yang belum terkabulkan di situ. Saya kira itu poin-poin catatan saya selaku pembimbing 1 terkait tentang proposal ini. Mudah-mudahan Mas Yanuar menangkap apa yang disampaikan Pak Aos, dan yang saya sampaikan untuk dijadikan perbaikan dalam rangka proposal tesis, sehingga sebelum turun ke lapangan Anda sudah relatif lebih siap, dan penelitian kualitatif sangat cair, sehingga saya sama Bu Vivi mungkin tidak begitu strong terhadap proposal, karena Anda bisa turun lapangan, olah data, turun lagi, olah data, dan sebagainya. Kalau penelitian dengan pendekatan kualitatif itu persiapannya relatif singkat, tapi proses dalam hal pengambilan data dan pelaporan itu yang relatif lama. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kami dalam membimbing agak lebih strength, kita siapkan instrumennya, operasionalisasi variabel dan sebagainya, sehingga begitu instrumen dan uji validasi siap, mereka turun lapangan. Kebalikan dari kualitatif, lebih lama di persiapan, cepat dalam pengambilan dan pelaporan data. Kalau kualitatif adalah lebih cepat
persiapan, lebih lama dalam pelaksanaan dan pelaporan data. Saya kira saya lebih menggunakan strategi itu. Tolong sekarang persiapannya segera dimatangkan sehingga waktu studi Anda bisa tetap tepat waktu dalam lulus nanti. Saya kira itu. Terima kasih Pak Terima kasih. Yanma. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Arief atas masukannya. Kemudian ini Pak Aos, izin Bapak ada kegiatan ya Pak jam 11. Iya baik, jika memang ada kegiatan silakan Pak Aos. Terima kasih banyak ya Pak atas masukan-masukan yang telah diberikan demi kesempurnaan proposal Pak Yanuar. Mohon maaf ya Terima kasih, Bapak Ibu Pak. semuanya, Mas Yanuar Iya. semangat. Ya, Izin terima Pak kasih Arief, banyak. Terima kasih, Vivi, Pak oh Aos. ya. Ya, izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya adalah masukan dari pembimbing 2, yaitu Ibu Dr. Vivi Indra Amelia. Kepada Ibu Dr. Vivi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sri Maulidia. Alhamdulillah, Mas Yanuar, selamat ya. Kita sudah di BTR 1. Nah, ini Pak Arief, beliau juga adalah mahasiswa saya nih yang di studi mandiri. Jadi ada beberapa studi mandiri yang bergabung di bawah pembimbingan saya di semester ini. Nah, saya jadi saya salut dengan Mas Yanuar ya, beliau dengan maksudnya kaya data gitu ya, terus juga referensi-referensi yang coba dikumpulkan oleh Mas Yanuar juga mulai dari proses diskusi mandiri itu juga saya apresiasi. Nah mungkin nanti juga coba menggunakan tools AI dan mungkin analitik ya dari misalnya Space dan lain-lain. Nah saya mungkin akan meng-highlight latar belakang yang perlu kita perkuat. Nah latar belakang itu kok sepertinya sebelumnya kita sudah pernah diskusi di rumusan masalah itu bisa kita simplify mana yang benar-benar akan menjadi masalah gitu ya. Karena Mas Yanuar saya pernah juga sampaikan di diskusi sebelum-sebelumnya gitu ya, bahkan di studi mandiri, ini kan masalah tidak masalah, ini studi kasus gitu ya Pak Arief ya, ini studi kasus, kemudian juga masalah ini juga masalah generik menurut saya di beberapa. Nah kecuali nanti kalau Mas Yanuar bisa membuktikan ini masalah Perpustakaan Nasional. Perpusnas. Nah, saya kalau PRS itu saya agak susah itu, jadi agak kebalik-balik. Nah, jadi mungkin perlu diberikan data juga kementerian lain gitu ya, dengan nilai sakit yang sama dengan masalah stagnasi juga. Kalau ingin memberikan satu broader view gitu ya untuk kementerian atau lembaga lain yang mirip kasusnya dengan studi kasus di Perpusnas. Nah, yang ingin saya coba tekankan lagi, karena ketika satu factual problems harus kita kemas dengan empirical problems gitu ya. Tadi saya juga udah lihat misalnya menggunakan BSC sebagai salah satu performa kinerja gitu ya, ada konsep yang bisa mendukung itu. Nah, tapi perlu juga di-highlight lagi bahwa ini kan sakit itu salah satu toolsnya adalah BSC. BSC itu punya beberapa aspek atau dimensi. Nah, itu mungkin perlu kita lihat apakah nanti di definisi konsepnya yang tadi sudah di-highlight oleh Pak Aos dan juga Pak Arief, kita turunkan dari itu juga gitu ya. Jadi tidak serta-merta dari konsep atau teori, tapi juga dari instrumen si BSC ini. Nah, didukung dengan referensi yang terkait seperti itu. Nah, karena saya yakinnya kan ada sakit, ada laporan kinerja instansi pemerintah gitu ya. Nah, ini kan satu sistem gitu yang kita bisa monitor lewat si BSC gitu ya sederhananya ya masalahnya. Nah, kalau memang teman-teman juga kadang dengan studi kasus ini kita terjebak dengan kasus yang ada di depan mata kita saja gitu ya. Jadi coba lihat referensi yang lebih banyak lagi Mas Yanuar untuk memetakan kenapa masalah ini penting. Nah mungkin izin nih Pak Arief, kalau bisa saya sih di rumusan masalah ya, saya ini tetap kembali meng-highlight. Nah ini A, B, C, D, E gitu ya. Kalau nanti arahnya adalah ketika kita sudah jelas mendeskripsikan, terus kemudian kita menganalisis, kemudian masalahnya tadi gitu ya, kita bisa bantu lewat BSC gitu. Nah, yang akan dikedepankan nanti kan lebih ke strategi mungkin ya atau rekomendasi gitu kan terhadap bagaimana Perpusnas ke depannya secara applied-nya ya keterapannya nanti di institusi Mas Yanuar adalah ini bisa membantu institusi untuk lebih baik untuk peringkat sakit dan juga untuk laporan kinerja pemerintah. Nah, dengan mengingat tempo riset dan lain-lain serta tadi turun lapangan, saya harap sih di instrumen riset itu kita mungkin lebih ke melihat
apa ya, di CDE ya, kalau di pertanyaan A dan B mungkin menurut saya di latar belakang dan ini adalah masalahnya. Jadi fokus bagaimana kita memastikan pertanyaan masalah kita bisa kita selesaikan, kita jawab, tentunya dengan konsep yang ada, kemudian juga dengan turun lapangan tadi sudah di-highlight juga siapa yang menjadi informan kita. Nah, satu lagi yang akan menjadi tantangan di penelitian case study ini, jangan sampai teman-teman juga mengadopsi, tadi kan ada beberapa ya yang dari lokus yang lain. Nah, jadi kemiripan itu juga akan tinggi. Nah, nanti juga mohon dipertimbangkan karena akan ada syarat untuk jurnal gitu ya. Jadi case study ini Mas Yanwar harus memberikan perspektif lebih kenapa ini menjadi penting untuk kita angkat. Itu mungkin dari saya karena sudah melewati ini ya untuk yang terakhir juga. Demikian ya Mbak Sri Maulidia, saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi terima kasih bimbingan Pak Arief dan mudah-mudahan kita menjaga ritme bersama biar gak lama-lama. Kita coba nih, kita challenge ya Mas Yanwar ya biar gak lama. Siap. Betul. Siap. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Vivi atas masukan-masukan yang telah diberikan. Pak Yanwar, apakah ada yang ingin dikonfirmasi ulang Pak sebelum kita tutup? Silakan. Atau sudah cukup? Mungkin itu tadi dari Pak Aos menyarankan terkait judulnya. Apakah saya perlu mengkoreksi judulnya atau tidak dari pembimbing 1 dan pembimbing 2? Mohon arahannya. Iya, sangat perlu itu karena kalau pengaruh determinasi dan sebagainya itu mencerminkan pendekatan kuantitatif gitu. Baik. Betul Bu Vivi ya. Judul harus dirubah dan merubah judul kan nggak susah. Baik. Justru yang menjadi concern kita bertiga adalah bagaimana memperjelas dari fokus riset, tercermin dari research question, terus apa istilahnya dan kerangka pikir. Kalau kualitas itu kan di situ, itu nanti di situ itu ya. Okay. Siap. Ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Dari Bu Vivi, apakah ada tambahan Ibu? Atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik. Jika sudah cukup, saya rasa sekian untuk kegiatan BTR 1 Bapak Yanwar. Terima kasih banyak Bapak Aos, Pak Arief, dan Ibu Vivi atas masukan-masukan yang telah diberikan. Segera diakomodir ya Pak Yanwar dan selamat sudah melewati tahap BTR 2. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Vivi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dean, izin live.